Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua yang Bunda sayangi, semoga Ananda semua berada dalam keadaan sehat, pagi yang cerah, pagi yang penuh berkah, pagi yang penuh kebahagiaan. Semoga apa yang kita tuju tercapai hendaknya. Baiklah, sebelum memulai kuliah kita, Nak, kita buka kuliah kita ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan supaya ilmu kita lebih berkah dan apa yang Bunda transferkan, ilmu yang Bunda transferkan dari Ananda cepat masuknya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa sahbi sadri wasta'mil bihi badani wa atlik bihi lisani wa qawmi bihi azmi. Bihaulika wa quwatika fa innahu la haula wa la quwata illa bika ya arhamar rahimin. Allahumma stauda'tuka ma'alam tani fatufati ilahi wa la tansani ya rabbal alamin. Oke, kita mulai materi kita. Ananda belajar dengan Bunda, fokus ya, sesuai dengan kontrak kuliah kita pada pertemuan pertama, the first meeting. Kita mentaati rule of play yang telah kita sepakati, tidak ada keterlambatan lagi. Maksimal keterlambatan Bunda izinkan 1/4 jam, absen sudah Bunda isi. Lewat dari itu, kalau Anda masuk tapi Anda tidak dianggap tidak hadir, maka satu keberuntungan hanya ilmu yang dapat. Oke. Sekarang materi apa kita, mata kuliah kita, fikih muamalah, materi ketiga, pertemuan keempat, tentang harta atau dikenal dengan amwal. Amwal, Ananda fokus ya nak ya, materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitunya pengertian amwal atau dikenal dengan harta, yang kedua unsur-unsur dari harta itu sendiri, yang ketiganya ketentuan hukum dari harta itu bagaimana, apa sih macam-macam harta itu, dan bagaimana manfaat harta bagi manusia. Oke nak, kita mulai. Sebelum kita masuk kepada apanya, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu harta atau apa itu amwal. Apa itu amwal? Lanjut, Bunda bacakan, Anda fokus mendengarkan penjelasan dari Bunda. Kullu ma yaktafi wa yahuzuhul insanu bil fi'li sawa'un kana ainan am manfaatan. Nah, ulang lagi nak, satu kali lagi. Mahwal amwal kullu ma yantafi wa yahuzuhul insanu bil fi'li sawa'un kana ainan am manfaatan. Apa maknanya di sini? Segala sesuatu yang disimpan. Mayantafi itu artinya disimpan, di-save. Wa yahuzuhul insanu dan dikumpulkan oleh manusia bil fi'li dengan perbuatan. Sawa'un kana ainan, baik berupa zat, am manfaatan maupun manfaatnya. Jadi segala sesuatu yang disimpan dan dikumpulkan manusia dengan perbuatan, baik itu berupa zat maupun manfaat. Seperti sini Bunda contohkan pada slide Bunda ini nak, perhatikan. Ini namanya emas. Emas itu maka disimpan oleh manusia, disavekan manusia pada tempat yang aman, seperti brankas atau lemari. Kalau dia tidak disimpan pada suatu tempat yang aman, dibiarkan aja, begitu adanya, maka dia akan diambil oleh orang atau dicuri orang, atau akan mengundang suatu kejahatan yang dikenal dengan kriminalitas. Maka kita harus waspada terhadap kejahatan, artinya kita harus simpan dan jaga dengan rapi. Yang kedua sapi. Sapi itu bagaimana penjagaannya, bagaimana kita menyimpannya, kita bersihkan, kita mandikan, kita beri dia makan, kita rawat baik-baik, dan kita buatkan dia kandang. Dan juga mobil bagaimana perawatannya, mobil kita cuci bersih, kita rawat menjaganya, kalau dia rusak kita jaga, maka kita taruh di garasi supaya aman dan lebih terlindungi. Pakaian, bagaimana kita merawat pakaian? Yang keempat Bunda mencontohkan pakaian. Bahkan di sini apa fungsi pakaian? Melindungi kita dari terik matahari kalau jika panas, dan melindungi kita dari dingin jika hujan, dan melindungi kita dari serangga-serangga dan sengatan lainnya. Pakaian juga berfungsi untuk menutup aurat bagi kita.
Nah, kalau pakaian ini, kalau kita biarkan seperti ini, dia akan rusak, akan musnah, atau akan habis. Maka cara penjagaan pada pakaian, kita cuci bersih, kita setrika, dan kita bisa bergaya dengan pakaian ini. Dan selanjutnya, rumah. Rumah itu kalau kita biarkan seperti ini saja, dia akan lapuk, akan rusak, akan hancur. Maka bagaimana perawatan ini? Perawatannya kita bersihkan, kita kalau catnya rusak, kita cat, kalau dia bocor, kita perbaiki, dan lain sebagainya. Maka ini semua dari bil fi'li, dari perbuatan manusia. Manusia yang melakukannya, dia tidak bisa berdiri sendirinya atau terjaga dengan terawat dengan sendirinya tanpa adanya tangan manusia. Ini menurut Wahbah Zuhaili. Dan menurut pengertian di atas, ada dua unsur harta atau dikenal dengan amwal ini. Satu apa? Pemeliharaan. Harta itu harus kita pelihara, harus kita jaga, harus kita saving and protection kan. Kalau kita biarkan, dia akan hancur atau musnah. Yang kedua, kita kumpulkan pada suatu tempat. Kenapa? Apa fungsinya kita kumpulkan? Supaya dia lebih aman, lebih terjaga, lebih terpelihara, dan tidak mengundang kepada kejahatan. Maka kewaspadaan wajib bagi kita sebagai manusia yang dikenal dengan bifi'lin tadi. Nah, maka kalau di sini, kalau pangkat atau kedudukan atau kemuliaan atau nama baik dan lain sebagainya itu bukan dikatakan harta. Maka dia tidak kenapa? Karena dia tidak dikumpulkan oleh manusia, dan kedudukan itu tidak perlu dijaga atau tidak perlu dipelihara, kan? Lanjut ya nak ya, Anda fokus. Kita karena ingin cepat masuknya, Anda fokus, konsentrasi. Yang kedua, harta atau mal itu adalah selain manusia. Jadi kalau selain manusia harta, tapi kalau manusia itu bukanlah harta. Untuk apa harta itu? Untuk kemaslahatan manusia, untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Bagaimana dengan harta? Harta itu harus dipelihara pada suatu tempat. Kalau nanti kalau tidak dipelihara, dia akan berantakan, akan hilang, akan berkurang, atau musnah. Dan diperoleh melalui ikhtiar. Kalau Anda ingin emas yang besar, emas yang berkarung banyaknya, uang yang miliaran atau jutaan, rumah yang bagus, mobil yang mewah, pakaian yang bagus untuk bergaya ke sana ke sini, maka Anda tidak bisa mendapatinya atau memilikinya dengan duduk manis saja. Apa jalan untuk memperolehnya? Melalui ikhtiar. Melalui ikhtiar, kerja keras, bersemangat dalam mencapai sesuatu itu. Karena untuk memperolehnya itu harus adanya ikhtiar yang bagus. Apa dasar hukumnya di sini? Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Fa'iza qudiyatis shalah fantasiru fil ar min fadlillah. Apabila kamu sudah selesai melaksanakan salat subuh, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dengan mencari ridhonya atau nikmatnya atau karunia-Nya Allah. Apa itu harta? Makna min fadlillah ini adalah rezeki, hartanya Allah. Maka kalau kita menginginkan ini harus jalan usaha, harus kerja keras. Tidak bisa hanya menunggu hujan dari langit, itu tidak ada ceritanya dalam ilmu ekonomi ya. Maka kita wajib mewujudkan, maka manfaat sesuatu bukanlah harta. Maka memanfaatkan sesuatu itu bukan harta. Itu menurut Asbi As-Siddiqi. Kenapa orang gila dengan harta? Kenapa orang nyatakan kalau tidak ada harta dia pening? Harta, oh harta. Di sinilah isi slide Bunda ini. Ada 4 unsur dari harta yang harus dipenuhi. Pertama dikenal dengan bernilai. Kenapa harta itu harus bernilai? Maka harus berkimah. Kama huwal kimah itu bernilai. Kalau dia tidak bernilai itu bukanlah harta. Nah, di sini Bunda mencontohkan harta yang bernilai uang. Uang itu punya nilai. Di sini contohnya ada uang 50 dan ada uang 100. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan Ananda harus miliki uang. Misalnya Anda mau beli baju, mau beli emas, mau beli rumah yang Bunda contohkan tadi, maka semuanya itulah transaksi lakukan dengan tukaran uang. Maka Anda punya uang, Anda beli, semuanya bisa Anda penuhi. Semuanya bisa dipenuhi dengan uang, karena uang itu punya nilai dan punya harga. Maka dalam fikih muamalah dikenal dengan yang bernilai, itu yang berharga itu dikenal dengan qimah. Jadi segala sesuatu yang tidak bernilai, yang tidak berharga, maka itu bukanlah dikatakan dengan harta. Apa contohnya yang tidak bernilai, tidak berharga itu? Salah satunya adalah kutu busuk, bangkai, darah, nanah, dan lain sebagainya. Yang kedua, harta itu, unsur dari harta itu harus terpelihara. Saving and protection, terjaga. Nah, di sini Bunda mencontohkan rumah yang bagus, yang mewah. Ketika tidak dipelihara dan tidak dijaga, maka dia tidak akan lagi dikategorikan dengan harta. Maka dia harus kita jaga, bersihkan, dan rawat dengan baik. Yang ketiga, bermanfaat. Harta itu harus bermanfaat. Ada milkul manfaat di dalamnya. Seperti di sini Bunda mencontohkan kursi tamu.
Kursi tamu ini apa manfaatnya? Bisa. Oke, Nanda. Yang keempatnya, apa dari unsur dari harta itu manusia cenderung kepadanya, atau manusia cenderung untuk memilikinya. Siapa yang tidak suka dengan uang, siapa yang tidak suka rumah mewah, dan siapa yang tidak suka dengan kursi tamu, maka manusia cenderung untuk memilikinya atau cenderung untuk mendapatkannya. Nah, kesimpulan dari harta yang bisa kita tarik di sini, nak, harta adalah segala sesuatu yang bernilai, bernilai atau berharga yang dikenal dengan qimah, dan manusia cenderung untuk mengumpulkannya. Dia terpelihara dalam satu tempat dan dapat dimanfaatkan ketika kita butuhkan. Oke, nak. Konsentrasi ya, penuh konsentrasi. Sini lagi macam-macam harta. Maka macam-macam harta, pertama kita lihat dari kebolehan atau manfaatnya. Apa yang dimaksud dengan harta kebolehan dari manfaatnya? Pertama, benda yang dibolehkan dimanfaatkan. Sesuatu yang pemeliharaannya dibolehkan secara syarak. Syarak membolehkan dari segi pemeliharaan dan pemakaiannya. Apa contohnya di sini? Contohnya sini Bunda mencontohkan dalam Bunda mencontohkan dalam keranjang ini kebutuhan rumah tangga. Ada sini tomat, ada bawang putih, bawang merah, kacang-kacangan, ada daging, ada setrika. Nah, setrika fungsinya apa? Untuk merapikan pakaian dan lain sebagainya. Ini semuanya dengan perbuatan manusia, nas dengan perbuatan manusia. Manusia yang perbuatnya untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Maka yang kedua, ada dalam benda yang tidak boleh dimanfaatkan, maka secara syarak itu dilarang, kecuali dalam ketentuan yang sangat darurat, seperti khamar dengan daging babi. Nah, di sini contohkan dalam syarak secara pasti, Al-Quran dan hadis secara pasti sudah melarang bahwa daging babi itu haram untuk kita makan, untuk kita nikmati. Maka ada kondisi-kondisi yang sangat darurat yang dipastikan. Maka seperti Bunda mencontohkan di sini, ketika Anda berada dalam semak belukar, Anda sudah 1 minggu tidak makan. Maka kalau Anda tidak makan, atau tidak ada Anda isi dalam perut Anda akan mati. Maka sakralnya di sini, darurat di sini adalah ancaman nyawa. Ancaman nyawa Anda akan mati. Maka ketika itu, lewat di depan Anda ada seekor babi, maka Anda sudah tahu secara pasti, Al-Quran secara pasti sudah melarang bahwa babi ini haram, maka boleh Anda makan hanya sebatas darurat tadi, sekedar melepaskan rasa lapar Anda dan untuk mempertahankan Anda untuk bisa hidup. Maka selain itu tidak dibolehkan karena kondisi Anda berada dalam darurat. Yang kedua, minuman khamar. Minuman khamar sudah dipastikan minuman yang diharamkan. Kenapa? Karena manfaatnya jauh lebih kecil daripada mudaratnya. Artinya mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Maka hal demikian, ada suatu penelitian dari beberapa orang medis menyatakan ini sudah teruji bahwa khamar itu bisa dijadikan sebagai obat bagi suatu penyakit yang diderita oleh pasien. Nah, kalau satu-satunya obat bagi si pasien atau sebagai penderita penyakit hanya khamar obatnya, maka dia boleh meminumnya dalam keadaan darurat hanya sebatas berapa yang dibutuhkan dalam pengobatannya. Maka lebih dari itu tidak boleh lagi. Itu yang dikatakan dengan kondisi darurat tadi. Nah, kita lanjut ya, nak ya. Ketentuan hukum dari segi akadnya dan penggantian kerusakan. Nah, kita lihat ada namanya mal mutakawim. Apa itu mal mutakawim? Akad yang sah terhadap jual beli, hibah dan sebagainya. Apa contohnya akad yang sah di sini? Makanya di sini Bunda mencontohkan akad transaksi jual beli. Kapan dikatakan dia akad yang sah? Apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Maka rukun dan syarat terpenuhnya maka dikenal dengan akad-akad yang sah dalam transaksi jual beli. Yang kedua, gairu mutakawim. Apa itu? Tidak sah akadnya terhadap salin akad yang diperbolehkan seperti akad jual beli khamar dan babi. Ini contoh yang kedua ya, nak ya. Contoh kedua. Apa di sini maksudnya? Sudah dijelaskan secara tegas bahwa larangan memperjualbelikan babi dalam transaksi jual beli. Al-Quran juga menjelaskan, hadis juga menjelaskan hal demikian. Nah, ada kondisi-kondisi ketika yang berhubungan dengan kondisi pembolehan yang sangat dipentingkan itu dalam keadaan daruri tadi, dalam keadaan pengobatan, maka selebih dari itu tidak boleh. Dan kita lihat juga mal mutakawim. Apabila terjadi kerusakan barang, maka wajib diganti senilai dengan harga yang rusak.
Misalnya Anda melaksanakan transaksi jual beli atau transaksi ijarah atau transaksi kirat dan lain sebagainya. Sini kita memudahkan Ananda, Bunda mengambil contoh transaksi jual beli saja. Ketika Anda membeli sepasang sepatu untuk kuliah, maka dalam kondisi ukuran kaki Anda misalnya 37. 37 ternyata si pembeli, Anda sebagai seorang pembeli dalam kondisi tergesa-gesa tanpa memperhatikan, maka transaksi sudah berlangsung dan jual beli sudah selesai. Dengan akad ijab dan kabul sudah selesai dilaksanakan, maka sepatu sampai di rumah Anda lihat. Satu nomor 37, satu 36. Nah, maka itu adanya kerusakan atau cacat pada barang itu. Maka Anda sah-sah saja dan boleh mengembalikannya kepada si penjual atau menggantikannya dengan ukuran yang sesuai dengan kaki Anda. Kalau misalnya nomor kaki Anda 37, maka 36 Anda ganti dengan 37. Atau nomor kaki Anda nanti 36, maka 37 Anda ganti sebelah lagi dengan nomor yang Anda sesuai dengan ukuran Anda. Itu yang dikatakan dengan mal mutakawwim. Yang kedua, mal gairu mutakawwim. Apa itu mal gairu mutakawwim? Apabila terjadi kerusakan tidak wajib diganti, bahkan memang seharusnya dimusnahkan. Contoh minuman keras tadi. Anda baru pulang dari kampus, baru selesai kuliah dengan Bunda, fikih muamalah, Anda melihat gelas minuman keras atau khamar di atas meja. Anda sudah pasti, ini pasti kakak punya kakak. Sudah tahu pasti bahwa ini punya kakak lelaki Anda. Maka Anda boleh membuangnya secara utuh, secara keseluruhan, atau Anda boleh menuangkannya sebagian. Maka dalam kondisi seperti ini yang dikenal dengan mal gairu mutakawwim, Anda tidak ada punya kewajiban untuk menggantinya, atau Anda tidak ada mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki atau menambahkan minuman keras yang tertuang setengah tadi. Karena dia dikategorikan kepada harta atau mal gairu mutakawwim, artinya harta yang sudah terlarang dalam syariat Islam. Ini contohnya ya. Nah, itu kita masuk kepada harta dilihat dari segi tempat atau tidaknya pada tempatnya. Ada namanya benda yang tidak bergerak, ada namanya benda yang bergerak. Apa itu benda yang tidak bergerak? Benda yang tidak bisa dipindah tempatkan. Dia tetap berada pada tempat itu, yaitunya harta yang tetap dan tidak mungkin menurut asalnya dipindahkan ke tempat yang lain, seperti tanah. Tanah bisa tidak dipindah tempatkan? Tidak. Sampai kapanpun dia tetap berada di situ. Atau dengan bahasa kitanya, sampai hari kiamat tanah itu tidak bisa dipindahkan, dia selalu berada di situ. Uang bisa dipindah tempatkan? Tidak, kecuali dengan perbuatan manusia, bifi'lin nas, dengan perbuatan manusia. Bagaimana caranya? Manusia transferkan ke rekening lain. Maka uang itu tidak bisa pergi ke rekening seseorang kalau tidak ada manusia yang mentransferkannya, atau kalau tidak ada perbuatan manusia untuk melakukannya. Maka dia baru bisa berpindah tempat uang itu dari rekening 1 ke rekening 2 atau rekening selanjutnya dengan adanya perbuatan manusia dengan cara mentransferkan. Yang ketiga, rumah. Rumah itu tidak bisa kita bawa kemana-mana. Kalau kita mau kita kasih roda, tidak mungkin. Maka rumah itu akan berada selamanya di mana kita bangun semula. Yang keduanya ada benda bergerak, yaitu harta yang dapat dipindah tempatkan ke tempat lain, seperti kendaraan, barang berharga seperti emas dan sejenisnya. Di sini Bunda mencontohkan mobil. Mobil ini kemana-mana bisa kita pindahkan. Contoh, dari Padang bisa dipindahkan ke Curup. Dari Curup bisa kita pindahkan ke Jakarta. Di Jakarta bisa mengantarkan kita ke Lampung. Maka dia bisa berpindah tempat dengan adanya yang mengendarai yang dikenal dengan sopir. Lagi kita ambil pesawat, kereta api, dan sepeda motor. Barang yang berharga bisa kita pindah tempatkan. Contohnya emas dan sejenisnya, perak dan lain sebagainya. Apa maknanya di sini? Karena ketika si pemilik memakainya mau ke Jakarta, mau ke Lampung, mau ke Curup atau lain sebagainya, mau ke luar negeri, maka emas ini ikut karena dipakai oleh si pemiliknya. Begitu bentuk pemindahan tempat dari mobil dan barang-barang lainnya yang bisa dipindah tempatkan. Artinya benda bergerak. Nah, sekarang kita masuk kepada harta dari segi kesamaan atau satuan ukuran. Maka dibagi atas 2 pula. Mal misli, harta yang ada kesamaan dan perbandingannya di pasar-pasar
tanpa berlebih atau berkurang dari kesatuannya yang diperhitungkan dalam muamalah, maka terbagi kepada 4: benda yang disukat atau benda yang diliter, benda yang ditimbang, benda yang dihitung atau per biji atau per butir, dan benda yang dimeter, dan benda yang dihasta atau benda yang dihasta. Yang keduanya malkimi. Apa itu malkimi? Harta yang mempunyai bandingan atau persamaan di pasar tapi sulit diperhitungkan antara kesatuannya dalam harga. Nah, di sini Anda coba kita lihat harta yang pertama, misli yang pertama ada namanya makilat. Mahwal makilat, dalam melaksanakan transaksi jual beli, maka benda ini ukuran yang dipakai adalah sukat atau di liter. Contoh, berapa beras 1 sukat? Berapa gandum 1 sukat? Berapa kacang hijau 1 sukat? Berapa kacang tanah 1 sukat, dan lain sebagainya. Maka ukuran satuan yang dipakai adalah sukat atau literan. Yang kedua, ada namanya mauzunat. Apa itu mauzunat, nak? Benda-benda yang ditimbang. Dalam melaksanakan transaksi jual beli, benda ini bisa dilakukan dengan ukuran satuannya, itunya dengan timbangan. Bu, saya mau bangun, berapa besi? Contoh ya, nak ya. Berapa besi ini 1 kilo? Bu, saya mau bikin kasur, berapa kapas 1 kilo? Berapa gula 1 kilo? Berapa tepung ini 1 kilo? Dan lain-lain sebagainya, berapa minyak goreng 1 kilo, dan lain sebagainya. Jadi ukurannya adalah timbangan. Lagi, adiat. Ketika kita melaksanakan transaksi jual beli, alat satuan yang bisa kita ukur dengan hitungan. Berapa? Maka ada perbedaan pendapat pada adiat ini. Satuan itu telur menurut kebiasaan ada yang ditimbang, itu daerah perkotaan ternyata ditimbang atau dikenal dengan mauzunat. Tapi untuk daerah pedesaan telur ini per butir atau per buah. Berarti, Bu, berapa telurnya 1 butir? 2.000 misalnya kan. Atau yang butiran ini apalagi, nak? Coba jambu biji. Mangga. Berapa pelnya 1, Bu? Berapa jeruknya 1? Ada juga yang pakai per kiloan. Maka daerah-daerah pedesaan banyak itu per buah atau per bijian karena melihat kepada kondisi ekonomi masyarakat daerah itu. Yang lebih tepat lagi buah pala. Berapa buah pala 1 nih, Bu? Berapa telur 1? Berapa jambu 1? Berapa mangga 1? Dan lain sebagainya. Ada nama zar'iyat ketika melaksanakan transaksi jual beli. Maka alat yang dipakai adalah meteran atau hasta. Di sini untuk kain, untuk tali, untuk apa lagi, nak? Untuk papan. Berapa papan ini 1 meter? Kita mau membangun. Berapa tali ini 1 meter? Kita mau membuat jemuran misalnya kan? Apalagi? Contohnya di sini. Oh, berapa jilbab 1 meter, Bu? Berapa bahan ini 1 meter? Saya bikin baju, bikin entah 5 meter dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat lagi malkimi. Apa tadi, nak? Harta malkimi ini harta yang punya bandingan atau persamaan di pasar tapi sulit diperhitungkan antara kesatuannya dalam harga. Contoh, jual beli binatang ternak. Di sini Bunda ada 3 ekor sapi Bunda tampilkan. Maka jual beli binatang ternak ini macam-macam daerah beberapa daerah berbeda. Ada kearifan lokal tertentu. Maka ketika kita mengambil di Sumatera Barat atau di Padang, maka jual beli sapi ini tidak dijelaskan harganya, tidak disebutkan harganya. Maka jual belinya dalam bentuk isyarat, dalam kain sarung, dengan memunculkan telunjuk atau empu, maka bersalaman, maka si pembeli dan si penjual akan tahu dengan harga itu. Maka jual beli isyarat dalam bentuk kain sarung. Itu namanya kearifan lokal masing-masing. Maka untuk di kota lain dan di kota Jakarta misalnya kita ambil, itu berbeda pula cara pelaksanaan jual beli binatang ternak. Kalau itu di Padang dilaksanakan tuh ada khusus pasarnya dikenal dengan pasar hewan. Maka untuk pembuktian anak-anak Anda nanti kalau anak-anak ada yang ke Padang nanti lihat bagaimana pelaksanaan jual beli malkimi ini yang dilaksanakan di pasar hewan untuk jual beli sapi atau kerbau. Pokoknya binatang ternak ya selain dari ayam. Oke. Ayam dan itik ya. Kita lihat kepada harta yang dilihat dari segi tetap dan tidak tetapnya zat benda dengan pemakaiannya. Anda coba fokus lagi. 1. Mal istihlaki. Apa itu mal istihlaki?
Sesuatu yang tidak dapat diambil manfaatnya kecuali dengan menghabiskan zatnya atau nilai kepemilikannya. Sifatnya hanya sekali pakai. Mal istilaki itu hakiki seperti makanan dan kayu bakar. Seperti di sini Bunda mencontohkan parfum. Parfum itu bisa baru terasa manfaatnya apabila Anda suntikkan atau semprotkan ke badan. Maka dia akan berbau harum. Akan terasa manfaatnya. Makanan itu dimakan habis, apakah Anda muntahkan lagi? Tidak, hanya satu kali pakai. Anda merasa kenyang. Minuman juga seperti itu. Anda minum, apakah Anda muntahkan? Tidak. Anda sudah merasa haus Anda sudah teratasi. Kayu bakar baru terasa manfaatnya. Anda bawa masak, nasi Anda masak, maka terasa manfaatnya. Apakah kayu bakar yang sudah Anda bakar itu Anda bakar lagi? Tidak, hanya satu kali pakai. Minyak kayu putih, minyak angin, dan bensin misalnya. Bensin itu akan terasa manfaatnya ketika Anda masukkan dalam mobil atau motor atau kendaraan Anda bawa berjalan, maka mobil bensinnya akan habis. Baru terasa manfaatnya Anda sudah sampai pada tujuan yang dituju. Nah, lanjut nak. Mal istihlaki majazi. Dari segi hukum bendanya telah habis karena telah dipakai. Tapi pada dasarnya bendanya tersebut masih utuh. Apa contohnya di sini? Di sini Bunda mencontohkan uang yang dibelanjakan habis nilainya. Jumlahnya bagi pemilik tapi wujud uang tersebut masih utuh dengan berpindahnya kepemilikan akibat dari transaksi. Apa contohnya di sini? Siapa bisa? Siapa tahu? Ayo, cepat. Nah, contohnya di sini kita melaksanakan transaksi jual beli pakaian. Anda membeli baju. Baju yang Anda beli itu 500.000. Baju mewah ya nak ya. 500.000. Anda bilang sama teman satu kos atau teman satu asrama, uang saya sudah habis 500.000. Nah, pada dasarnya uang Anda tuh belum habis, uang Anda tuh utuh. Maka perpindahan hak milik, karena Anda beli baju itu berpindah, baju itu pertama milik si penjual. Uang yang 500.000 milik Anda, maka uang yang 500.000 berpindah kepada si penjual utuh. Maka baju yang dimiliki oleh si penjual itu akan berpindah milik kepada Anda sebagai si pembeli. Maka uang Anda tidak habis, utuh pada si penjual, maka baju yang dimiliki, yang dijual oleh si penjual tidak habis, akan berpindah milik kepada si pembeli, kepada Anda. Artinya berpindahnya kepemilikan akibat dari adanya transaksi jual beli baju. Oke nak, Bunda lanjutkan. Yang kedua apa lagi? Mal istiqmali. Nah, ini apalah pula mal istiqmali ini? Anda masih terkonek kan? Konsentrasi. Bunda senang Anda konsentrasi terus. Harta yang dapat dimanfaatkan secara tetap zatnya. Dia tidak habis dan tidak rusak dengan sekali pakai, tetapi dapat dipakai lama dan berulang-ulang. Menurut kebiasaan, seperti tanah perkebunan, sawah dan ladang, dan dapat ditanami berulang-ulang dengan berbagai jenis tanaman. Begitu juga dengan alat perabotan rumah tangga seperti kursi tamu, tempat tidur, kompor, dan sebagainya. Nah, di sini kita contohkan nak ya, perkebunan. Perkebun itu bisa dipakai oleh berulang-ulang. Misalnya Anda mengontrak menyewa satu tanah perkebunan. Anda nanam cabai atau berkebun cabai. Anda kontrak sampai panen. Maka jangka waktu habis sampai panen sesuai dengan kontrak atau perjanjian Anda, kesepakatan Anda dengan si pemilik kebun. Maka kalau Anda ingin ulangnya lagi, boleh, sah-sah saja. Perpanjang atau perbaharui perjanjian lagi. Perbaharui akadnya lagi. Yang kedua, kursi tamu. Anda boleh merental kursi tamu. Boleh merental mobil. Maka Anda ingin melanjutkannya lagi, maka Anda perpanjang lagi kontrak Anda. Seperti menyewa pelaminan. Anda mau pesta. Anda sewa pelaminan selama 4 hari pesta. Boleh. Bolehkah berulang lagi? Boleh. Dengan catatan, perbaharui perjanjian lagi, perbaharui kontrak lagi, perpanjang lagi, atau rumah kos dan sebagainya. Banyak contohnya nak ya. Oke? Maka Bunda sudah selesai menerangkan materi. Tahapan berikutnya adalah Anda tanya jawab. Maka as'alukum fi ahliha. Bertanyalah Anda kepada narasumbernya atau pematerinya. Jangan Anda bertanya kepada orang yang tidak mengerti atau tidak paham. Seperti Anda tanya sama teman. Anda dalam keraguan-raguan, maka ragu-ragu Anda tidak akan terjawab. Maka Bunda bangga, orang yang bertanya berarti orang yang ingin tahu dan ingin. Baik, harapan Bunda Anda ngerti semuanya karena Bunda lihat Anda konsentrasi dan sangat fokus tadi. Kita tutup kuliah kita supaya kuliah kita ini beri berkah dengan ucapan
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.